Halo semuanya. Hai guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke, kita general reading. Pembacaan energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja tema kali ini. Yang belum tersampaikan ya ke kamu. Kira-kira apa yang mau dikatakan ya? Kita lihat prediksi yang belum tersampaikan, yang mau dikatakan untukmu dalam waktu dekat ini ya. Oke. Aku ngerasa sebenarnya ketika kamu membatasi diri ya, ketika kamu bikin batasan ke seseorang, kamu bikin batasan ke beberapa orang, ini ada yang terbakar perasaannya, ada yang jadi berapi-api ya perasaannya gitu sama kamu. Misalnya kamu lebih tertutup, dianya marah. Misalnya kamu lebih diam, dianya marah. Dia emosi sebenarnya. Ya kayak gitu. Kemudian aku lihat dalam waktu dekat ini ya, ini nggak lama lagi, semakin membatasi diri, nanti semakin gencar komunikasi. Ya mungkin ada orangnya nggak tahan lagi mau komunikasi, ada nggak tahan lagi mau bicara, nggak tahan lagi mau deket-deket, karena ini ada hasrat gairah juga ya. Jadi ada seseorang, mungkin kalau kamu makin batasi diri, kamu makin tertutup, dia akan semakin ngejar, dia akan memburu, akan ngejar-ngejar kamu gitu. Ada energi seperti itu ya. Jadi ini terjadinya mungkin dalam waktu dekat ini, jadi bukan kemarin-kemarin. Makanya aku ngerasa yang udah nunggu lama ya, atau nunggu komunikasi, ini akan segera terjadi. Seperti itu. Jadi ada nih kayak energi seseorang yang berapi-api perasaannya, semakin suka sama kamu atau semakin tertarik padamu. Jadi hasrat gairah itu nggak bisa ditahan lagi, nggak kuat lagi gitu. Kayak apa ya? Ini harus komunikasi nih, harus segera nih. Soalnya kamu semakin tertutup, kamu semakin jauh. Oke, kemudian yang mau dikatakan, ternyata kamu ini ada perasaan yang sama dengan seseorang. Kamu ini ada rasa yang sama ya. Jadi kalau bertanya-tanya, dia suka nggak ya sama aku? Sebenarnya suka. Jadi kalau ada pertanyaan, dia mencintaiku apa tidak? Jawabannya iya. Dia mencintaimu. Ini ada kalian dua sejoli, dua orang kalian saling suka, saling mencinta, saling rindu. Jadi kalau nanya dia kangen nggak ya? Dia kangen. Ketika kamu kangen, dia kangen. Ya kayak gitu. Oke. Aku ngerasa apa ya? Siapa yang suka kamu? Siapa yang menyukaimu? Ini yang
ada di pikiranmu selama ini, akhir-akhir ini ya. Kalau bertanya-tanya, emang siapa sih suka sama saya? Emang siapa cinta sama saya? Ini yang terkoneksi ya, yang ada ikatan batin, ada chemistry. Jadi yang ada di pikiranmu selama ini, yang ada di pikiranmu akhir-akhir ini, dia orangnya gitu. Kalau muncul si ini di pikiranmu dalam waktu dekat, ya itu orangnya. Kalau muncul sosok ini di otakmu, dia ada di kepalamu terus, dia berputar-putar di kepalamu, ya itu orangnya. Cie, wah. Kemudian ada perasaan yang semakin dalam, ya. Mungkin belum tersampaikan, belum kesampaian ya. Jadi sebenarnya ada perasaan cinta yang semakin hari semakin dalam. Ada perasaan semakin hari semakin sayang. Kayak gitu. Jadi gimana? Coba kita lihat ya. Oke. Ini aku lihat mungkin ada ya. Awal-awalnya menyukai kamu kayak biasa aja gitu. Ada yang awal-awalnya ya udah saya suka padamu, nyambung sama kamu, cocok denganmu, nyaman denganmu atau kagum dengan kamu. Tapi kok lama-lama ini cinta ya. Lama-lama pengen serius sih. Kayak pengen kamu jadi pasangannya gitu. Padahal belum tentu bisa bersama ya. Bisa aja ada yang lain gitu. Atau prioritas lain. Kemudian ini mau disampaikan kamu ini harus berhemat ya dalam waktu dekat. Harus berhemat entah beberapa bulan ke depan gitu sampai keuangan kamu stabil. Ada kemungkinan keuangan akan stabil, akan meningkat, tapi harus berhemat. Harus berhemat juga gitu selain berusaha ya. Itu sih. Kamu harus bikin batasan untuk keuangan, harus bikin batasan untuk finansial. Jangan sembarangan ngasih uang ke orang. Jangan sembarangan ngeluarin duit untuk orang-orang ya. Itu sih. Oke, kemudian ini ada ya, senang sekali melihat kamu ya. Ada yang senang banget mikirin kamu ini. Kenapa ya? Sampai ngintip-ngintip kamu, memantau kamu, kepoin kamu terus ya. Padahal kalau hubungan sama dia, relasi sama dia itu susah sih rasanya. Ada ini hubungan atau relasi yang sulit ya, rumit. Ada hubungan yang rumit, hubungan yang ribet, berbahaya. Tapi dia suka gitu. Dia senang sekali sama kamu. Ini siapa orangnya ya? Ada sangat senang dengan kamu, senang kepoin kamu, senang membayangkan kenangan-kenangan sama kamu ya. Senang lihat fotomu, bayangin wajahmu. Ada seperti itu. Ini hubungan, koneksi, relasi kalau semakin didalami, semakin cinta mati. Wih, ngeri sekali. Oke. Ini orangnya pengen banget kirim pesan ya. Ada ini pengen banget ngobrol atau menyampaikan sesuatu. Siapa ini ya? Apa sudah kenal kah? Yang lama, yang baru, atau kapan? Ini ada seneng banget sama kamu. Sampai apa ya?
mikir gitu, bagaimana membuka komunikasi dengan kamu, bagaimana membuka pembicaraan ya. Soalnya saya senang sama kamu, saya nyaman dengan kamu, kayak gitu. Ada juga lihat-lihat HP-nya, notifikasinya ya. Ya, seandainya kamu hubungi saya, seandainya ada pemberitahuan, ada notifikasi dari kamu, kayak pengen gitu. Ih, kok ini ya energinya baper sebenarnya. Ah, udahlah. Oke. Kemudian ya kadang ada seperti itu. Kelihatan orangnya lebay ya. Kelihatan orangnya kok berlebihan. Tapi lihat juga realitanya. Lihat kenyataannya ya. Kalau orangnya gitu-gitu aja ngapain ya. Oke. Hmm, sebenarnya beberapa orang yang tertarik sama kamu, entah dia gitu ya, yang tertarik padamu, orangnya ini merasakan banyak kegelapan di kehidupannya. Jadi mungkin dia melihat kamu sebagai cahaya, gitu. Makanya sangat suka. Suka banget ini. Dan ya itu energi nggak bisa bohong ya. Energinya nggak bisa bohong. Ngerasa sefrekuensi, ngerasa vibrasi, ngerasa satu vibrasi atau satu frekuensi dengan kamu. Kayak gini loh, hidup saya itu sebenarnya menyedihkan. Hidup saya gelap gulita tanpa cahaya. Terus kamu hadir sebagai cahaya, kamu hadir sebagai titik terang, kamu hadir sebagai orang yang positif, kamu hadir sebagai sosok yang luar biasa. Ya saya suka gitu. Cie, rada-rada ya. ada, ada kayak gitu kak. Oke, oke. Kemudian aku ngerasa eh dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat kamu harus banyak mendengarkan daripada berbicara ya. Artinya ya jangan sembarangan bicara, hati-hati bicara gitu. Soalnya kamu bicara itu orang-orang baper sama kamu. Termasuk dia gitu. Ada sih kalian-kalian ini, kamu tuh ketika bertutur kata, kamu ketika bicara, ini ada saja yang suka, ada aja yang baper. Ya mending lah kalau baper ya. Tapi kalau ada yang sensitif sama kata-katamu, kalau ada yang emosional, emosian dengan kata-katamu, ya kalau ada orang yang emosi banget ketika kamu bicara, atau ketika bicaramu sembarangan, ya orangnya bisa marah, bisa ribut, bisa berdebat, bertengkar gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong sama orang sekarang ya, hati-hati bicara dengan siapapun. uh, Lebih banyak mendengarkan aja ya, banyaklah mendengarkan karena nanti banyak pengetahuan. Kalau banyak mendengarkan nanti banyak wawasan, kayak gitu, ngerti ya. Oke. Terus ini bagi yang ngerasa capek, istirahat dulu. Bagi yang jenuh, bosan, istirahatlah. Sementara ya, cas energimu supaya bangkit lagi, supaya bisa berusaha lagi, kerja keras lagi. Jadi ya sejenak diam, istirahat itu nggak apa-apa ya. Atau diam dulu, tidak meladeni orang, tidak merespon orang dulu ya nggak apa-apa. Supaya nanti ngecas energi ya. Oke, kita lihat lagi.
Ini eh, ada yang menunggu ya, menunggu dihubungi sama kamu. Ada yang menunggu didekati sama kamu. Ada yang menunggu didatangi sama kamu. Kenapa gitu? Ya mungkin situasinya berbahaya. Ini kalian ada hubungan berbahaya atau relasi koneksi bahaya gitu, aku rasanya. Atau keadaan seseorang tidak baik-baik aja. Jadi kayak ya maunya sih kamu duluan inisiatif menghubungi. Maunya kamu duluan inisiatif mendatangi atau mendekati supaya kita deket gitu. Aneh ya, ada seperti itu. Terus ada pesan ya, mungkin dari malaikat leluhur. Kamu harus kuat-kuatkan hatimu. Harus kuat-kuatkan imanmu, kuatkan mentalmu ya. Karena kedepannya ada aja ujian, cobaan, godaan. Jangan sampai tergoda ya. Karena ini siapa aja bisa suka sama kamu gitu. Siapa aja ada nih berhasrat, bergairah sama kamu. Tapi kuatkanlah imanmu. Kuatkan mentalmu ya. Jangan gampang tergoda. Ngertilah ya. Oke, terus ada pesan kayak ini tuh dibilang ya kamu harus bertahan sama orang-orang yang menghargai kamu ya. Bertahanlah sama orang-orang yang menghargai, menghormati kamu. Bukan orang yang perlakukan kamu seenaknya ya. Jadi kalau ada seseorang di sana seenaknya, suka-sukanya dia, itu hempaskan saja. Bertahanlah untuk orang-orang yang menghargai kehadiranmu. Itu. Terus ini dibilang ya, kamu sebenarnya nggak perlu banyak bicara. Artinya nggak usah banyak tingkah juga sih. Soalnya yang kamu inginkan, yang kamu harapkan akan dipertemukan sama kamu akhir tahun ini ya. Tuh. Mungkin kamu ada pengen sesuatu, pengen seseorang, sebenarnya nggak usah drama. Artinya ya nggak usah banyak bicara. Karena kamu akan dipertemukan dengan orangnya. Ya, ada kayak gitu. Mungkin lebih gini ya. Lebih kayak ya syukuri aja yang ada sekarang. Syukuri yang ada saat ini. Ada orang-orang saat ini ya, orang-orangnya itu dulu saat ini. Mungkin orang yang kamu harapkan, orang yang kamu inginkan, nanti akan ada pertemuan ya. Jadi sabar aja. Semua ada waktunya ya. Oke. Ikuti intuisimu ya. Dengarkan intuisi. Terutama tentang fisik dan mentalmu. Aku ngerasa nih beberapa ya. Mungkin ada firasat. Beberapa ada intuisi bilang itu fisik mentalmu lagi sehat atau enggak. Kalau nggak sehat ya istirahat gitu. Oke, kemudian kita lihat ya dari sini. Oke. Sesuatu yang kamu rasa udah selesai itu akan kembali lagi. Wah. Apakah ada ngerasa udah selesai? Ada ngerasa udah berakhir? Sebenarnya belum berakhir ya. Aku ngerasa ada nanti pertemuan lagi, ada nanti pembicaraan lagi antara kamu dan seseorang yang terkoneksi. Ya ini bisa dengan siapapun.
Jadi jangan ngerasa kalau udah berpisah, berpisah. Jangan ngerasa kalau udah nggak bicara, nggak bicara, nggak ketemu, nggak ketemu. Padahal kita nggak tahu ya, semesta bisa pertemukan kita lagi. Semesta bisa dekatkan kita lagi, ya. Kita. Ya seperti itu. Ini bisa tentang kamu sama seseorang, bisa tentang kamu sama keluarga, teman, ada kayak gitu, ya. Oke. Temukan solusi atau jalan keluar ya di tempat yang tidak terduga, di hal-hal tidak terduga. Ya mungkin ketika kamu menyendiri, ketika menutup diri, sebenarnya kamu bisa temukan solusi ya. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, sebenarnya bisa kamu atasi sendiri. Coba kamu menyendiri, pikirkan semua sendiri, analisa sendiri, dengarkan intuisimu sendiri, dengarkan petunjuk dari Tuhan, ya kan bisa gitu ya. Sampai nanti ada jawabannya, nanti ada solusinya. Itu. Jadi jangan ragukan diri sendiri, jangan ragukan dirimu. Kamu bisa mengambil tindakan, mengambil keputusan sendiri, tanpa harus menunggu orang-orang, ya. Gitu. Oke. Aku ngerasa ya memang ada orang-orang sewot banget ya ketika kamu menutup diri. Ada yang sewot banget ya. Artinya nggak terima, nggak rela kamu menutup diri. Ada nggak terima kamu lebih tertutup, lebih batasi diri gitu. Ada nggak terima juga kamu mandiri, kamu bisa tanpa dia, kamu bisa tanpa mereka gitu. Ada nggak terima. Tapi ya udah, orang mau ngomong apa terserah sih sebenarnya, ya. Hari gini mikirin omongan orang capek ya. Mending mikirin uang gitu. Sama kayak kamu tuh harus cari uang, ya, harus fokus cari uang. Nah, kalau nyari uang kan ya fokuslah ke situ. Bukan mikirin omongan orang, bukan mikirin validasi omongan orang, penilaian orang, ya. Ya orang-orang taunya komentar saja. Yang penting kamu tidak merugikan, tidak menyakiti orang. Yang penting kamu di jalan benar, ya udah. Fokus ke tujuanmu saja. Kalau cari uang sekarang ya cari uang sekarang. Kalau harus mandiri sekarang ya harus mandiri sekarang. Bodoh amat sama omongan orang. Ya itu contoh ya. Oke. Ini kan auramu bagus banget. Ini bisa berapa bulan ke depan. Aku sih lihatnya sampai akhir tahun ini ya. Ada di antara kita ya, mungkin kamu sampai akhir tahun ini auramu ini bagus. Auramu memikat. Kamu memikat lawan jenis. Kamu bisa memikat seseorang. Kamu bisa memikat uang. Kamu seperti magnet. Duar gitu. Kok duar ya? Kamu seperti magnet menarik gitu, menarik rezeki, menarik lawan jenis. Ya udah, itulah kelebihanmu ya. Ya syukuri aja. Yang penting jangan macem-macem. Iya kan? Kemudian ya nih, ada yang sewot banget ya. Sewot banget. Ketika kamu diam, menutup diri, ketika kamu privacy banget, ketika kamu hidup private, ketika kamu misterius gitu, ketika kamu tidak bisa dikendalikan, kamu tidak bisa diatur, ketika kamu freedom, kamu bebas, lepas, mandiri, ada yang sewot, ada yang tidak terima. Jadi maunya mengendalikanmu, maunya menjangkau kamu, ada seperti itu ya. Kemudian ya aku ngerasa ini kalian ya kalau memperjuangkan karir, usaha, memperjuangkan kerjaan, keuangan, ini akan bagus loh.
Akan kelihatan hasilnya akhir tahun ini. Akan tampak nanti hasil kerja kerasmu di akhir tahun ini. Jadi terus berusaha sih. Ya. Oke, jangan menyerah. Baiklah. Ini ada huruf P, ada N, F, O, C, H, H, K, Z, I, R, X. X ini yang lama ya. Ada T, B, U, M, E, D, A. Oke. Ada Leo, Pisces, Virgo, Cancer, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Libra. Kalau di kartu ada Pisces ya. Pisces lagi. Kemudian ini ada Leo ya. Oke. Agustus, Juni, Desember, Oktober, April, Juli, Mei, Maret. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.